Aku wong Nasdem, ning aku pilih Ganjar, tetep baik Ganjar, tetep baik Ganjar. Brewok tak tinggal. Sangat kecewa. Saya mengklaim atas nama saya Ketua DPD kurang lebih 120.000 anggota yang ada di Nasdem ini mengundurkan diri. Selamat tinggal Brewok, aku pilih Ganjar baik. Selamat tinggal Brewok, aku pilih Ganjar baik. Satu yang membuat kekecewaan karena tidak sesuai apa yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa Nasdem tanpa mahar. Kita juga memperkenalkan pikiran-pikiran dan konsep-konsep baru politik tanpa mahar. 3,5M main galuk, 3,5M main galuk. Katanya Nasdem nggak ada mahar. Dapil 2 nih, saya mundur. Dapil 2 nih, saya mundur. Kami menagih janji Ketua DPW. Pencalekan DPR RI kami dijanjikan nomor urut 1. Namun sampai sekarang ini tidak menjadi kenyataan, malah kami diposisikan pada nomor urut 3. Aku wong Nasdem, ning aku pilih Ganjar, tetep baik Ganjar, tetep baik Ganjar. Brewok tak tinggal. Nasdem bergejolak, ribuan kader nyatakan mundur dari partai. Ini partai menempatkan diri dia, mencalonkan dirinya tanpa biaya apapun. Ini hal yang tidak lazim. Ternyata kami dibuang bagaikan sampah. Di saat itu DPW lakukan rapat dan memutuskan saya boleh dipindahkan kepada posisi nomor urut 2 dengan catatan 3,5 miliar harus disiapkan kompensasinya. 3,5 miliar harus disiapkan kompensasinya. Partai yang dikomandani Surya Paloh ini benar-benar sedang di ujung tanduk sejak mereka mendeklarasikan diri sebagai partai pengusung Anies Baswedan untuk calon presiden mereka. Selamat tinggal Brewok, aku pilih Ganjar baik. Selamat tinggal Brewok, aku pilih Ganjar baik. Maka kami datang ke Perindo. Alhamdulillah Perindo sangat tanggap dan mau menerima kami dengan baik. Artinya Ibu akan berjuang untuk memenangkan Pilpres di Kabupaten Indramayu. Mengusung Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kita akan memenangkan ini satu putaran tadi itu. Jadi ya silakan aja dicerna sendiri kira-kira apa ya kalau kayak begitu ya. Artinya siapnya bangsa bersatu memilih Ganjar Pranowo. Polemik terjadi di dalam tubuh Partai Nasdem Kabupaten Indramayu setelah ribuan kadernya ramai-ramai menyatakan mundur dari partai tersebut. Keputusan yang sama juga ditempuh Ketua DPD Nasdem Yosef Hussein Ibrahim hingga Dewan Pengurus Cabang atau DPC tingkat kecamatan. Keputusan pengunduran massal tersebut dilakukan pada Minggu 11 Juni 2023 dengan diikuti aksi melepas baju dan seluruh atribut Partai Nasdem. Kejadian ini terekam kamera dan viral di media sosial. Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Yosef Hussein Ibrahim dan diikuti serentak oleh pengurus dan kader serta sejumlah caleg yang memilih mundur dari partai itu. Dalam video yang beredar, massa turut melakukan aksi pencopotan stiker Partai Nasdem yang terpasang di salah satu mobil milik partai. Mereka juga menyatakan kekecewaan soal adanya permintaan uang. Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, Hussein Ibrahim kecewa lantaran tidak menjadi nomor urut 1 di Dapil Jawa Barat 8 dalam pencalekan DPR RI. Dia pun mengaku bisa dipindahkan menjadi nomor urut 2 asal menyetor uang 3,5 miliar. Kami menagih janji Ketua DPW bahwa Jabar 8 untuk pencalekan DPR RI kami dijanjikan nomor urut 1. Namun sampai sekarang ini tidak menjadi kenyataan, malah bocoran A1 yang kami terima kami dijanjikan nomor urut 3.
Ungkap Husein dilihat dari video Instagram @jayalah.negriku, Senin 12 Juni 2023. Di saat kami mempertanyakan tentang menyangkut masalah nomor urut 3, di saat itu DPW melakukan rapat dan diputuskan saya boleh dipindahkan ke nomor urut 2 dengan catatan 3,5 miliar harus disiapkan kompensasinya, ujarnya. Imbasnya, Husein bersama DPD Nasdem Indramayu mengundurkan diri dari partainya. Bahkan ia rame-rame mencopot atribut Partai Nasdem. 1. Membuat kekecewaan, tidak sesuai dengan marwah partai, tidak sesuai apa yang disampaikan Ketua Umum bahwa Nasdem tanpa mahar, ujarnya. Kalau saya mengeklaim atas nama Ketua DPD, saya mengeklaim kurang lebih 120.000 anggota Nasdem. Sangat-sangat kecewa, tegas Husein. Namun kekecewaan Partai Nasdem ini justru ditanggapi dengan ancaman pelaporan. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Jawa Barat, Rajif, membantah adanya praktek jual beli nomor urut calon anggota legislatif pemilu 2024, termasuk di Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Nasdem Indramayu. Nasdem dengan tegas membantah adanya politik mahar dan jual beli nomor urut di Jawa Barat, termasuk di Indramayu, kata Rajif dalam keterangan tertulisnya 12 Juni. Pernyataan Rajif ini pun membantah tudingan dari ex-ketua DPD Nasdem Indramayu, Husein Ibrahim, yang mengaku diminta menyetor uang 3,5 miliar agar bisa menempati nomor urut 2 dalam daftar calon anggota legislatif. Menurut Rajif, gerakan politik tanpa mahar sudah dilakukan DPP Partai Nasdem sejak lama, sehingga tidak mungkin ada pengurus yang berani bermain-main dalam praktek tersebut. Oleh karena itu, Rajif pun meminta kepada yang bersangkutan untuk membuktikan tuduhan bahwa DPW Partai Nasdem Jabar meminta mahar 3,4 miliar dalam penentuan nomor urut caleg dalam waktu 1 kali 24 jam. Kita berikan waktu 1 kali 24 jam. Jika Husein Ibrahim tidak dapat membuktikannya, maka akan dilaporkan secara hukum atas tuduhannya, kata Rajif. Rajif yang juga caleg DPR RI Dapil 2 Jabar nomor urut 5 itu menganggap tudingan dari yang bersangkutan telah mencemarkan nama baik Partai Nasdem dan juga pengurus DPW Partai Nasdem Jabar. Namun jika tudingan itu benar dan disertai dengan bukti-bukti yang kuat dan valid, maka DPP Partai Nasdem akan berikan sanksi yang tegas kepada pihak yang meminta mahar politik dalam penentuan nomor urut. Kalau memang terjadi hal itu, Nasdem tentu akan memecat dan memproses kader yang melakukannya, tegas Rajif. Sebenarnya sangat disayangkan jika benar adanya permintaan uang tersebut. Padahal sebelumnya, dikutip dari Tempo.com, Partai Nasdem memastikan sendiri semua bakal calon anggota legislatif atau bacalek tak dimintai mahar politik untuk mengikuti pemilu 2024. Menurut Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, saat itu politik tanpa mahar adalah idealisme yang telah diusung partainya sejak lama. Cek aja ke semua orang yang mendaftar, ujar Willy saat ditemui di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Kamis 11 Mei 2023. Dia mengatakan soal mahar politik ini bisa ditanyakan ke politikus yang diusung dan besar di Nasdem. Kami tidak perlu memverifikasi, cek kepada semua tokoh yang ikut pilkada, tanya kepada Anies Baswedan, tanya kepada Ridwan Kamil, tanya kepada Ahok, tanya kepada Hovifah. Nasdem ada mahar nggak untuk mereka? Ujar Willy. Adapun Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengatakan bahwa politik tanpa mahar merupakan implementasi dari perjuangan politik dan gagasan Nasdem. Selama ini, kata Surya, partainya meyakini bahwa kesadaran masyarakat akan menjadi lebih baik, mengerti hal-hal yang perlu dikritisi, dan bisa mengerti hak-hak yang harus diperjuangkan. Memang kita harap juga bisa berdiri kokoh untuk bisa memilih pemimpin terbaik, ujarnya. Surya Paloh mengungkapkan perihal politik tanpa mahar ini banyak yang meragukan. Menurut dia, banyak anggapan bahwa politik tanpa mahar hanya sekedar lip service saja. Namun justru kader Partai Nasdem sendiri yang kecewa akan dimintai uang 3,5 miliar demi sebuah nomor urut. Lalu mana yang benar?